Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri dengan NIM 2013040115 akan menyampaikan hasil materi saya yang dipandu oleh Bapak Dr. Zainal Azwar MAG. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang uruf. Yang pertama itu pengertian uruf. Uruf adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, itu adah yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Dan selain itu ada yang menyebutkan beberapa dari kata uruf. Dengan kata uruf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia, yaitu peraturan dalam yang mengatur hidup bersama. Sedangkan kata uruf secara terminologi seperti yang diberitahukan oleh Abdul Karim Zaidah, yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi untuk suatu penduduk karena telah menjadi adat dan menyatu dengan kehidupan mereka, adil berupa afal atau perkataan. Misalnya, dikatakan adat Jawa, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Kemudian yang kedua, landasan hukum, yaitu yang pertama Al-Quran. Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjaan uruf disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Melalui ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang serta tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing pula oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Kemudian landasan hukum yang kedua, yaitu hadis. Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum uruf, yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang artinya apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian materi yang ketiga, yaitu yang macam-macam uruf. Yang pertama itu ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Uruf ada dua macam, yaitu yang pertama uruf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kemudian yang kedua uruf fi'il, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi. Kemudian ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, uruf dibagi menjadi dua pula. Yang pertama uruf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana.
hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Kemudian yang kedua, uruf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya, menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak. Kemudian dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, uruf terbagi menjadi dua pula. Yaitunya yang pertama, uruf sahih, yaitu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhurnya. Kemudian uruf fasid, yaitu adalah yang adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah. Kemudian materi yang keempat yaitu penyerapan uruf dalam hukum Islam. Uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nas atau ayat ataupun hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syarak lainnya. Dalam masalah pertentangan uruf dengan nas, para mahir usul fikih merincinya sebagai yang pertama, pertentangan uruf dengan nas yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, pertentangan uruf dengan nas yang bersifat umum. Dan yang ketiga, uruf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan uruf tersebut. Kemudian materi yang kelima, kedudukan uruf pada dasarnya. Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa kedudukan uruf sahih sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Yang dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan uruf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syarak, maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli usul fikih memberi kaidah dengan adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum. Baiklah, sekianlah penjelasan dari materi-materi saya mengenai uruf. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Azwar MAG yang telah membimbing kami dalam mengajarkan mata kuliah ini. Baiklah, saya Ahmad Fikri mohon mengundur diri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.